Anda sudah membuktikan bahwa di dalam Matius 8 nomor 4 Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Kalian malah berpesta di atas kematian tumbal manusia. Dari mana kalian ini sebenarnya? Itu di Matius 8. Beda. Di Matius 8 kan. Dari Elohim? Tidak mungkin. Bang. Itu, lihat ya. Tolong kasih data. Tolong kasih data yang bisa membantah pengajaran Yesus. Matius 8 nomor 4. Silakan. Dengar, tapi kosong. Gini, persembahan itu dipersembahkan. Apa yang Anda ingin lakukan pembelaan terhadap pengakuan Yesus? Ya. Persembahan yang dilakukan di atas mezbah, Bang. Dan darahnya diambil, dipercik di atas tutup pendamaian. Paham ya, Bang ya? Bukan dipotong. Nah, tahu kalian. Tahu kalian. Pesta-pesta itu. Terus tahu kalian kan? Tahu kalian? Bukan kurban. Tahu. Kalau kami yang berkurban hewan ternak aja kalian bantah, bagaimana dengan kalian kurban manusia? Kami hewan sama seperti syariat yang datang kepada Bani Israel. Derita lu mau mengatakan bukan kurban, derita lu. Itu syariat kami. Mau kayak mana? Itu syariat. Kami diperintahkan untuk mempersembahkan darah hewan. Kalian darah manusia. Nah, pertanyaannya, apakah ini pola ajaran anak-anak Elohim atau anak-anak setan? Jawab. Enggak. Darah tidak dipersembahkan, darah dibuang ke tanah, Bang. Saya sudah lihat sendiri. Darah dibuang ke tanah. Allahu Akbar. Mulutmu sendiri yang mengatakan darahnya dipercikkan ke mesbah, ke dinding mesbah, ke gerbang, ke pintu rumah. Anda sendiri yang mengucapkan itu. La haula wala quwata illa billah. Anda dengan kepungahan, dengan kesombongan mengaku sebagai anak-anak Elohim sampai kalian memandang remeh orang lain. Nah, sekarang mana buktikan ke kita bahwasanya kalau persembahan kepada Elohim, buktikan ke kita bahwa Kristen itu adalah anak Elohim. Buktikan. Itu barusan mana buktikan ke kita bahwa kamu anak Elohim. Mana bukti anak Elohim? Anak Elohim mempersembahkan binatang. Hei, anak Elohim mempersembahkan binatang. Kalian gimana ceritanya? Imamat 1 nomor 2. Apabila di antara engkau wahai Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Udah, stop. Bani Israel, udahlah, Bang. Iya, Bani Israel memang betul. Memang betul Bani Israel. Memang betul Bani Israel. Makanya saya tanya, kalian ini siapa? Kenapa kau mempersembahkan darah manusia? Ayo, Bani Israel, Bani Ismail perintahnya mempersembahkan kurban hewan. Kalian Bani siapa? Kok ngaku Bani Elohim? Kalian ini Bani siapa? Hanya Bani Molok. Hanya Bani Molok yang mempersembahkan darah manusia. Sadar nggak sekarang? Oh, ternyata kita Bani Molok. Makasih Bang Suma udah mengajarkan. Ternyata kami ini bukan Bani Elohim, tapi Bani Molok. Ayo, kalahkan saya dengan argumen yang berilmu. Silakan. Iya, silakan. Emang betul. Lalu Bani apa? Kamu mau mengaku apa? Bani apa? Bang, itu ya. Mau mengaku apa? Jadi nggak bisa disamakan pesta. Bantah saya pakai ilmu. Jangan asumsi. Pesta barbeque. Oke. Jangan bantah saya dengan curhat. Sampai kebakaran rumah ada pernah itu. Jangan bantah saya dengan hal-hal yang tidak rasional seperti itu. Intinya kurban itu dipersembahkan. Abang sendiri, Bang. Oke. Saya bantah dengan perkataan abang sendiri. Kan ya, silakan mengakui itu Yahudi, itu Israel. Nah, terus ya. Anda dari mana? Israel mempersembahkan kurban. Kristen apa? Kristen dari mana dia mempersembahkan anak manusia? Dari mana? Ilmu dari mana? Mampus. Masih mau kau datang besok? Saya sendiri yang bilang. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan persembahkanlah aku di mana? Yesus Matius 8 nomor 4 persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa.
Mana perintahnya untuk mempersembahkan dirinya di atas tiang salib? Mana? Bang Zuma, Semoga Anda sudah sadar, Anda bukan anak Elohim. Iya, saudara, silakan. kenapa? Tolong dibantu teman saudara ini. Silakan, Iya, Bang Sabir. kenapa? Kayaknya keberatan sekali kami disebut anak-anak Tuhan. Oh, sangat-sangat keberatan. Sangat keberatan. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara mengatakan kalian itu adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Theos atau anak-anak dewa atau anak-anak Elohim atau anak-anak Yahweh, saya tidak keberatan. Tapi di kitabmu mengatakan, Kak, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini yang kukatakan kepada kalian, nenekmu kiper. Iya. Sejak kapan Allah itu punya anak? Yang bikin keberatan Bang Zuma, yang bikin keberatan Bang Zuma itu apa? Dari segi apa? Keberatannya, dengarkan, keberatannya saya karena Kristen itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau disebut sebagai anak-anak Molok, itu bukan urusan saya. Oh, jadi kalian iri gitu? Bukan iri. Loh, tadi Anda kan bertanya keberatan, kok jadinya iri? Iya, saya kan tanya. Jangan pakai cara-cara licik di sini, berdialog. Kami tidak iri, kami keberatan. Saya keberatan karena Anda memfitnah Tuhan kami punya anak, dan anaknya itu pemakan babi kayak kalian, penyembah manusia. Kami aja yang menyembah Allah tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Kalian pemakan babi, ibadahnya nyembah manusia, tidak bersunat, ngaku sebagai anak Allah. Ini yang saya keberatan. Paham? Bang Zuma. Ngerti? Bang Zuma. Ya, silakan. Iya, kami Ya. disebut Sudah anak. paham kan? Kami Dulu persoalannya. Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan kami sendiri yang menyebut. Itu kan ada di Alkitab. Siapapun pengikut Yesus yang mengerjakan perintahnya itu disebut anak-anak. Lah, kok kalian Harusnya anak-anak Yesus. Loh, kamu nggak sadar kitabmu itu menghina Islam? Yesus Kamu nggak sadar? Tuhan untuk kami. Berapa kali kita harus sampaikan? Tapi bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Silakan aja dengan ajaran kalian. Kami adalah anak-anak Yesus. Kami adalah cucunya. Silakan. Kami calon mempelai wanitanya. Silakan. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Tapi ini fitnahan kalian. Oke? Mengatakan kalian itu adalah anak-anak Allah. Itu yang kami tidak terima. Sejak kapan Allah punya anak? Nah, ini yang salah. Ini asumsi ini yang salah ini. Sejak kapan Tuhan punya anak? Apa yang salah? Nah, gini Bang Jum. Sejak kapan bukan Tuhan? Tuhanmu kan punya anak, betul. Tapi yang saya katakan sejak kapan Allah punya anak dan anaknya seperti kalian? Karena kita melihat dalam data di dalam Bible saudara ya, yang Anda gunakan dari kitabnya orang Yahudi, Anda itu bukan anak Elohim. Anda itu anak Molok. Paham? Bang Suma. Bang Suma. Anak Tuhan itu anak Tuhan itu anak Tuhan, anak Tuhan. Kiasan. Yang mendapatkan gelar kiasan itu adalah mereka yang mentaati hukum Taurat. Kalian? Iri kali, Bang Juma. Iri pula. Apa pula iri sama kalian? Apa keistimewaan kalian? Kok iri? Ya kenapa saudara? Kenapa? Ya itu tadi. Keberatan kami disebut anak Tuhan. Saya keberatan karena Tuhan saya kau bawa-bawa, kau anaknya katanya. Masih belum paham juga. Siapa yang bawa Tuhannya Bang Juma? Nah, baca kitabmu itu. Tuhannya beda. Itu baca kitabmu itu. Ya bahasa Indonesianya Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos apa? Ilah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia di KBBI ada. Nenekmu kiper. Gila bahasa Indonesia. Kau periksa KBBI, Bang. Nah, coba kamu periksa KBBI. Allah itu apa? Coba. ALLAH apa tuh? Periksa coba. KBBI sekarang. Coba. Nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa? Ya, umat Islam. Terus kenapa ada di dalam kitab kalian? Dengan mengatakan kalian adalah anak-anaknya. Itu ciptaan. Nenekmu kiper, itulah kalian. Nenekmu. Gak mau ditanya. Enggak, udah merasa bersalah, udah paham bersalah, udah ngakui bersalah, masih ngotot. Gini Bang ya. Kalian itu bukan anak-anak Allah, kalian itu anak-anak Molok.
Paham kalian? Besok kalau kalian ke gereja, sampaikan pendetamu, ada yang namanya Bang Suma mengatakan kita ini bukan anak-anak Allah katanya, Pak. Tapi kita ini adalah anak-anak Molok. Di mana tertulis kami anak-anak Molok? Bang, Yang mempersembahkan darah manusia itu hanya persembahan kepada dewa Molok. Siapa mempersembahkan darah manusia? Ya, Yesus itu apa? Bukan berarti manusia. Bang Juma nggak tahu kan? Berarti Bang Juma nggak tahu Apa? kenapa sampai Anda mau harus mati. Latar belakangnya itu apapun itu latar belakangnya yang jelas, yang tampil di depan. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa Yesus itu? Inilah kalau agama orang dilihat dari Tuhannya aja udah beda. Inilah agama orang, agamanya ngambil Tuhannya orang lain, nggak merasa. Inilah kalian. Ya, ini salah kami kan nggak ngambil Tuhanmu, Bang. Nggak salah persepsi pula. Tadi kamu sudah mengakui kan bahwa kata Allah di KBBI itu adalah Tuhan yang umat Islam. Terus kenapa punya anak di agamamu, di kitabmu? Kenapa punya anak di kitabmu? Itu apa tujuannya? Ciptaannya siapa? Anak Tuhan kan bukan Ciptaannya LAI. Terus salah kalau saya ngomong kayak gini, salah lah. Anak-anak Kenapa salah? Kenapa salah? Salah karena kau mengira Allah itu adalah Tuhanmu di situ, padahal cuma ciptaan. Apa sih kamu sendiri mengatakan ALLA itu adalah Tuhannya umat Islam menurut KBBI? Terus kenapa ada dalam kitabmu kau katakan ciptaan? Ciptaan siapa? Ciptaan lain. Terus salah kalau saya protes. Yang di Alkitab itu ciptaan NAI beda, serupa tapi salah. Abang Dari mana lembaga lupa dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Tanyalah sama lembaganya, jangan nenekmu kiper, makanya saya ada di sini. Dasar. Gimana? Kenapa saudaraku anak-anak Molok? Kenapa? Ini Abang udah mengakuinya. Ya, silakan Anda bicara. Buktikan bahwa kalian bukan anak Molok. Buktikan. Abang udah mengakuinya bahwa Bapa Yahweh yang ada di surga bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa ada kata Allah di kitabmu, Tuyul? Kalau begitu, kenapa? Aku pakai Alkitab ILT3, Bang. Berarti Anda sudah akui bahwa lembaga lupa ayat Injil ini, LAI ini salah. Aku nggak memberikan komentar. Nah, itulah kemunafikannya kamu. Beda. Itu namanya munafik. Ya, beda pula. Sekarang giliran ketahuan LAI ini melakukan kesalahan. Oh, kami tidak menggunakan LAI katanya. Nah, tapi kamu masih menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Jangan protes pula. Indonesia itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk. Tapi ditolak, Bang. Jangan kemudian Anda beragama tapi Anda tidak menjadikan agama Anda sebagai sebuah cerminan, malah masuk ke dalam agamanya orang. Inilah kalian yang selalu merasa korban. Inilah kalian. Saya kan nggak makan korban, Bang. Saya pakai ILT3. Memang kami selalu korban. Makanya saya katakan kepada kalian yang kemudian menggali kubur kalian sendiri dengan menggunakan kitab yang dibuat oleh LAI ini. Sebab kamu semua ini adalah anak-anak Allah. Ini kan penghinaan. Harusnya di sini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos atau anak-anak Yahweh atau anak-anak Paulus atau anak-anak Yesus. Kenapa lari ke Islam? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa nggak mau disebut Allah? Nah, kalian bukan anak Allah karena Allah itu tidak punya anak. Nah, kenapa keberatan kalau menggunakan ke Allah? Iya, keberatan karena itu menghujat, Tuyul. Mau enggak kamu saya katakan Markus itu adalah anak Yesus? Mau enggak? Tadi Bang, saya tanya samamu, mau enggak saya katakan Paulus itu adalah anak Yesus, anak pertama Yesus? Mau enggak? Kalau Bang Juma bilangnya anak pertama berarti itu biologis. Kan mulailah.
Emang kalian bukan biologis? Kalian bukan biologis. Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan secara Ya, biologi. kalau anak-anak Tuhan silakan, saya tidak keberatan. Tapi kalau anak-anak Allah saya keberatan. Paham? Belum nyampe ilmunya ke sana. Udah nyampe, Belum. udah nggak. Jadi Terus menurut Bang kenapa? Rahmat, kata Allah itu cuma khusus untuk orang Muslim gitu. Saya tanya dulu, KBBI mengatakan apa tentang kata Allah itu? Oke. Gini. Bang Juma tadi bilang semua manusia dari pertama beragamanya apa? Muslim. Semua nabi beragama Muslim. Yes. Dari mana? Sekarang Mana datanya? Tuhan yang dulu sama yang sekarang kok sudah beda namanya ya? Lah sama, itu pertanyaan yang sama kepada Anda. Tuhan yang dulu namanya katanya Yahweh, kenapa berubah menjadi Yesus? Kalau masih sama, saya tanya. kita pakai kata Allah. Saya tanya dulu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Anda kan punya kitab original teks. Anda kan punya rasul. Apa yang dikatakan oleh rasul Anda tentang Tuhan? Namanya siapa? Yang berserah beragama Muslim, kami pun berserah. Berserah kepada siapa? Berserah kepada siapa kamu? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Tuhan yang mana? Ya keberatan sama Tuhan kamu kalau kamu keberatan. Keberatan kepada Tuhan. Keberatan kepada Tuhan. Ibrani 9 nomor 28 di sana jelas kata prospero. Artinya Yesus dipersembahkan. Bukan mengorbankan dirinya, tapi dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kalian ngakunya katanya ahli Bibel. Terus kisahnya Yesus aja kalian nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Kisahnya Yesus. Apa hubungannya? Ini yang kita sedang bahas. Kristen itu anak Elohim atau anak Molok. Yesus mempersembahkan hewan kurban, itu anak Elohim. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang setia taat mendengarkan didikan Tuhan alias Muslim. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 kucluk. Udah kuajarin dari tadi pun. Itu untuk Israel. Iya, itu untuk Israel. Makanya yang disebut sebagai anak-anak Elohim hanya Israel. Kalian bukan Israel. Oleh karena itulah kalian bukan anak Elohim. Kalian anak Molok. Belum terima. Kami bukan Israel. Ya makanya kalian bukan anak Elohim. Belum. Kami Ada juga dahulu-dahulunya yang disebut anak Elohim. Anak-anak Elohim adalah mereka yang mentaati perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Mengapa kalian mengaku sebagai anak Elohim? Yang disebut anak Elohim yang mengorbankan, dengarkan, yang disebut anak Elohim yang mempersembahkan darah hewan. Kalian mempersembahkan darah manusia. Bukan anak Elohim kalian itu, tapi anak Molok. Anak Molok. Kalian anak Molok. Enggak. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Anak kalian sendiri mengakui. Kalian sendiri mengakui. Itu untuk Yahudi, itu untuk Bani Israel. Oke, makanya disebut anak-anak Elohim adalah Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Berarti kalian anak-anak Molok. Tadi dia mengatakan begitu. Dia jilat ludahnya sendiri. Kelihatan kali paniknya kau. Damai apa yang dibawa oleh Kristen? Hei, Kristen bawa damai apa? Di mana Kristen bawa damai? Di mana? Damai. Kapan Kristen bawa damai? Damai apa yang dibawa Kristen? Kristen masuk ke Nusantara ini damai. Damai ketika Belanda datang, damai. Portugis datang, damai. Inggris datang, damai. Damai. Kamu damai itu karena kamu hidup di tengah-tengah Muslim. Mereka nggak menggal orang. Damai. Siapa bilang? Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum? Siapa bilang? Banyak cerita. Siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya Dia apa? Dihukum. Dasar. Juga nanti. Markus 16 Anda baca. Markus 16 Anda baca. Ini anak-anak Molok bilang bukan anak-anak Tuhan. Anda sudah siap dihukum, Bang? Paksa mereka masuk. Kalau mereka siap dihukum belum? Perintah, turangilah mereka pakai darah manusia. Dasar.
Penggal aja kalau tidak Cara bersabar. manusia. Kenapa? Sungguh agama yang kasih. Sudah siap. Anak-anak Elohim itu adalah mereka yang mentaati perintah Elohim. Kami Kalian bukan mentaati. anak. Dasar. Tahu Kami apa dihukum kami semua. kami. Kamu tahu ngerti nggak? Kami Kamu ketua tahu apa nenek dengan moyang kami kami? itu dihukum semua sama majikan kalian. Ngerti? 300 Kamu tahun. nggak tahu apa Tahu, paham. tentang Namanya juga penginjil. Itu Paham lah. bukan majikan kita, Bang. Hehehe. Santai aja kan, Bro. Masih pagi, Bang. Sabar bang, jangan ini. Kalau kalian Kebiasaan Kalau kebiasaan. itu bukan majikan kalian, kakek kalian pada masa-masa perjuangan dia ikut siapa? Kami juga dijajah, Bang. Hah? Kami Ikut juga siapa dijajah. kakek kalian pada saat masa-masa perjuangan? mereka dijajah pikir nenekmu cuma kiper. mereka yang berjuang. Oh, merasa dijajah, mana mungkin? Mana ada? Katanya, Kalian punya kakek teriak, haleluya. Belanda juga, haleluya. Masa mau perang-perang? Ya perang lah. Dasar lu. Selesai gitu. Udah, kembali ke tema. Oke. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Yang disebut anak-anak Elohim itu adalah Bani Israel. Identitas ini dikaburkan dengan mengatakan anak-anak Allah. Tetapi hasilnya itu adalah penghujatan kepada umat Islam. Paham? Sekarang saya hadir untuk menyadarkan kalian itu bukan anak-anak Elohim, bukan juga anak-anak Allah, tetapi kalian itu adalah anak Molok. Kenapa saya katakan kalian itu anak Molok? Karena di dalam Ibrani 9, dengarkan. Di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus itu prospero. Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Elohim tidak mau persembahan darah manusia. Satu-satunya kekuatan di luar daripada manusia yang disebut dewa hanya Molok yang minta persembahan darah. Sehingga karena kalian mempersembahkan Yesus dengan sebutan anak domba, padahal dia manusia, maka kalian keciduk. Ternyata bukan anak Elohim, bukan anak Allah, tetapi anak Molok. Bantah saya pakai ilmu, jangan asumsi. Silakan. Jadi yang para Apa dari tadi bang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa? Pemimpin agama yang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa, Bang? Mereka itu adalah Oke. Islam bukan. Mereka adalah orang-orang munafik. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, agamanya. mereka bukan Islam, ada-ada aja. Mereka juga bukan Muslim. Gimana saat itu? Dengarkan saya. Mereka bukan Muslim. Mereka bukan Islam, mereka juga bukan Muslim. Yang disebut Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya datang di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang Muslim akan dengarkan. Orang Muslim akan mendengarkan perintah Tuhan itu agar jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, maka Yesus tidak dibunuh karena mereka Muslim. Bagi mereka yang kafir, mereka tidak mendengarkan perintah itu, maka mereka tetap membunuh Yesus. Paham? Jadi agama mereka apa? Islam itu di mana? Mana perginya. Kesimpulannya, agama Islam itu, dengarkan. Islam itu adalah damai sejahtera. Islam itu shalom, damai sejahtera. Nah, oke. Kembali ke tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oke, dengarkan. Dengarkan dulu wahai anak Molok, saya mau menjelaskan. Oke? Islam itu hukum. Paham? Orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Islam adalah hukum, orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Paham ya? Islam itu hukum yang datang dari langit, dari ilahi. Nabi Adam alaihissalam menerima hukum. Ya, menerima hukum, berarti menerima Islam. Nabi Abraham menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Nabi Musa menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Ketika mereka menerima hukum-hukum, mereka mentaati hukum itu, maka mereka disebut Muslim. Itu dalam kaidah Islam. Paham? Kalau mereka dalam Bani Israel disebut Muslim, mereka menyebutnya sebagai anak Elohim. Oke, anak Elohim artinya orang yang tunduk kepada didikan Tuhan. Laksana ayah yang memberikan didikan kepada anak. Mereka adalah anak-anak yang soleh. Mereka ada anak-anak yang taat. Itulah mereka Muslim. Kaidah hukumnya itu disebut Islam. Makanya di dalam Al-Quran begitu datang Islam, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu.
Agama mana yang disempurnakan itu? Islam. Paham? Ngerti? Makanya shalom itu sudah ada dari dulu. Islam. Yesus mengatakan dalam Lukas 24, Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Tidak dikatakan Kristen alaihim, tidak. Tapi shalom, Islam. Paham sampai sana? Belum paham juga? Oke ya? Nah, kembali kepada tema kita. Dulu Bang. Apa lagi? Bang, jadi Apa lagi? imam-imam itu agamanya bukan Islam. Bang. Agamanya. Lucu orang ini. Islam itu hukum-hukum Tuhan, Islam itu agama, ketetapan Tuhan. Enggak. Kita berbicara bukan hukum, Bang. Kita berbicara agama, Bang. Dan pemeluk. Tuyul, agama itu apa? Agama itu jalan, Tuyul. Agama itu jalan. Dengarkan. Tanya lagi. Misalnya tanya lagi. Ini anak molok misalnya cuma bertanya. Misalnya Habib Rizik chat mesum sama Firsa Hussein. Kira-kira dia muslim apa bukan, Bang? Bukan muslim, karena itu dilarang dalam agama Islam. Itu namanya pembenaran, Bang. Udah kelihatan. Belang. Mana perintahnya? Mana perintahnya chat mesum boleh di Islam? Mana perintahnya la taqrabuz zina? Jangan engkau mendekati zina. Hal-hal yang mendekatkan manusia kepada zina tidak boleh dilakukan. Gini, Bang. Mulai. Siapapun dia, mau dia Habib Rizik, Habib Suma, Habib siapapun, kalau melakukan sesuatu pelanggaran tentang akidah Islam, dia bukan Islam. Dia melanggar akidah Islam, itu namanya. Pelanggaran itu dosa. Ngerti enggak? Bang, saya apa dari tadi bang. Dari tadi bertanya aja terus kerja kamu. Akui dulu bahwa kalian bukan anak Allah. Dengarkan. Saya bukan anak. Dengarkan. Akui dulu bahwa kalian bukan anak-anak Allah. Akui dulu. Saya bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak mama. Tapi anak bapak, Bang. Gini, Bang. Tapi anak misalnya iya, bapak lu yang di rumah yang tidak sunat itu. Bang, gini, Bang. Cerita. Udah bapak saya udah disunat dalam Udah, kandungan. kamu akui dulu, kamu adalah anak molok. Udah, selesai. Saya udah disunat dalam kandungan. Bapaknya disunat dalam kandungan. Gini. Misalnya ada nabi membunuh. Kira-kira Tanya lagi. Biar kamu dapat. Nabi membunuh itu. Kalau perintah Tuhannya, kalau Tuhan memerintahkan, kan tadi Islam itu adalah, dengarkan dulu Bahlul. Islam itu hukum kan? Kalau hukum Tuhannya perintah membunuh, bunuh. Kalau misalnya perintah nggak diperintahkan membunuh hewan untuk dibuat sate dibagiin tetangga, ya jangan dibunuh kalau tidak ada perintahnya. Aneh perintahnya. Sekarang ada perintahnya menyembah manusia, membunuh manusia. Saya tanya, ada perintahnya? Dengarkan. Ada perintah membunuh manusia? Nggak ada. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Itu kan ulama-ulama yang berarti itu bukan karya Tuhan. Betul? Karya Tuhan itu, Bang. Saya tanya dulu, itu karya ulama atau karya Tuhan? Banyak cerita. Tuhan udah merencanakan. Tuhan mana yang merencanakan? Yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki Yudas. Inilah yang saya katakan, kalian itu anak molok. Belum percaya juga? Mau percaya juga? Yang kamu anggap Tuhan itu yang merasuki Yudas. Itulah Tuhan kamu. Belum sadar? Molok lagi, nggak kenal molok. Lah iyalah kawan. Tuhan yang benar itu meminta persembahan darah manusia. Yang minta persembahan darah hewan. Yang minta persembahan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Idul Kurban itu perintah siapa, Bang? Perintah Allah tadi sudah kubacakan. Tuyul Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Matius 8 nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Makanya jangan kelamaan jadi anak molok. Imamat, paham? Apa?
Apa? Apa? Dan kamu mengatakan bahwasanya kurban yang dilakoni oleh umat Islam tidak berkesesuaian dengan kurban yang dilakoni oleh Bani Israel. Baca Keluaran 18:12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kurban itu dimakan. Imamat 7, 15, 16, dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu disuruh seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh dimakan besoknya. Jadi kurban hewan itu dimakan juga, kucluk. Bukan Israel. Lah, apa bedanya dengan kami, kucluk? Anda kan bertanya tadi, korbannya Israel tidak dimakan, katamu. Hanya kurbannya Islam. Tak kasih data. Kurbannya Islam, kurbannya Israel sama-sama dimakan. Korbanmu juga dimakan, tapi yang kau makan manusia. Makanya saya katakan kamu anak Molok. Belum paham juga. Enggak, Bang. Soalnya Abang ini apalagi mendasarkan aja Idul Kurban atas dasar Alkitab, atas dasar Imam Taurat. Jadi bukan, ini ada perintah dari Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil anam. Sudah kubacakan ayatnya. Lama-lama ku cukur juga alis kau nanti. Nenekmu kiper, Tuhan itu cuma satu. Baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, wahai Ismail. Dengarkan dulu. Dengarkan supaya kamu belajar. Supaya kamu belajar. Supaya kamu belajar. Wahai Abraham, wahai Ismail, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu pernyataan Tuhan. Kamu mau batalkan? Kamu siapa? Itu keturunan Abraham, Ishak, Bang. Ismail kan gak gitu, Bang. Nenekmu kiper. Pada saat Abraham menerima firman, di situ yang ada Ismail. Nabi Ishak belum ada. Kucluk. Belajar kok kayak gini. Diusir. Ya, tuh kan. Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Ini kamu lagi mengutuk Abraham nih, dengan mengatakan Ismail bukan anaknya. Enggak, saya nggak mengutuk Abraham kok. Nah, lalu kamu mengatakan, tadi kamu mengatakan Ismail bukan anak keturunannya kan? Bukan. Nah, jadi Ismail itu anaknya siapa? Ismail tuh bukan keturunannya, walaupun Ismail nenekmu kiper. Makanya itu otak disimpan di atas kepala, jangan disimpan di anus. Masakan anaknya orang kau katakan bukan anaknya? Dasar lu. Bukan keturunannya, Bang. Itu bukan keturunan. Bagaimana ceritanya anak yang keluar dari dirinya sendiri kau katakan bukan keturunannya? Apa dasarmu mengatakan itu? Ceritanya memang begitu. Mana ceritanya? Mana ceritanya? Mana ceritanya? Bentar ya. Oh, dasar kamu. Bilang aja sekalian Abraham itu berzina dengan Hagar. Bilang aja kayak gitu. Bilang aja Ismail itu anak zina. Biar kau puas mengutuk Abraham. Dasar agama kuntil datangnya dari barat, sosokan bahas agamanya orang. Kejadian 17 gelap pun. Kejadian 17 18. Kenapa di sana? Jadi kenapa? Abraham ingin Ismail hidup di hadapan Yahweh. Nah, Tuhan. Oke. Nah, kemudian awas lah. Oke. Terus apa yang dikatakan? Menonton hidup di hadapanmu. Oke. Tetapi sang ilahi berfirman, tidak. Ya. Tidak semua. Tidak semua. Oke, baik. Lalu apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan setelahnya, Bahlul? Apa kata Tuhan setelahnya? Apa yang dikatakan? Tentang doamu. Dengarkan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Abraham? Tentang doamu terkait dengan anakmu Abraham, Ismail, aku telah mendengarnya. Apa maksudnya itu? Aku telah mengabulkannya, aku telah menyetujuinya. Iya, tapi kamu belum paham juga sebagai keturunannya, Bang. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai keturunannya. Nenekmu kiper. Mau enggak kau dikatakan sebagai anakmu bukan keturunanmu? Mau enggak?
Sementara janji Tuhan kepada Sarah, dengarkan. Janji Tuhan kepada istri Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti buih di lautan, seperti pantai pasir di pantai. Akan berada cucu yang banyak. Siapa yang menggenapi itu? Ishak atau Ismail? Ishak. Siapa? Ishak lah. Siapa yang menggenapi? Ishak nenekmu kiper. Mana keturunan Ishak sekarang yang menyebar kemana-mana? Mana? Masuk ke tanah perjanjian itu adalah Ishak. Bukan Ismail. Mana keturunannya sekarang? Saya minta keturunan Ishak sekarang yang kemana-mana menyebar sampai seluruh penjuru bumi itu mana? Cuma ada di Israel. Itu pun sebesar koin. Petanya keturunan Ismail sepanjang Jazirah Arab. Sepanjang Jazirah Arab keturunan Ismail semua. Mana keturunan Ismail? Mana? Sepanjang Jazirah Arab itu semuanya keturunan Ismail. Keturunan Ishak tinggal secuil. Saya tanya samamu. Buktinya mana? Luas mana Israel dengan kota Madinah? Luas mana? Baru Madinah aja dulu sendiri. Lawan. Enggak, mana? Luas mana? Ini buktinya. Luas mana Israel dengan kota Madinah? Tanah Madinah. Penjuru dunia. Facebook. Dengarkan. Wahai Abraham, keturunanmu akan kubuat banyak, akan berlimpah-limpah. Keturunan Abraham. Siapa yang menggenapi? Katamu Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang yang ada keluar dari Israel? Ada. Dasar kucuk. Udah, jangan lari kemana-mana. Kesimpulannya adalah kalian bukan anak-anak Elohim dan juga apalagi anak-anak Allah. Bukan. Kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan, temui saya. Cari saya di Komal-Komal. Kita berdebat masalah ini. Saya akan buktikan. Saya belum membuktikan terlalu dalam karena lawan debat saya juga masih sekolah minggu, itu pun belum mendaftar. Jadi saya katakan kepada kalian bukan anak Elohim, bukan juga anak Allah, tetapi kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan dengan ini, cari saya di Komal-Komal, kita berdiskusi. Demikian sementara para dewan guruku yang ada di sini, saya pamit untuk makan siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Allah itu manusia, Bang. Assalamualaikum. Ala bapak lu yang serangga, bre. Untuk menyembah Tuhan negeri ini. Siapa? Allah lah. Ala bapak lu yang serangga. Yesus lu nyamuk. Assalamualaikum. Makanya hidup cuma 3,5 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjadi Tuhan selama 22 tahun. Enggak, Yesus lu menjadi Tuhan hanya 3,5 tahun. Yahweh cuma bisa hidup di kertas. Wih, asma dia. Izin. Silakan Bang Ariesto. Sebentar. Ya. Siapa ini? Siapa? Luar biasa. Ternyata Mbak Endang bisa kita lanjut nggak, Bang? Mbak Sulastri. Bentar, Bang. Ternyata Coba sama Mas Ariesto dulu Mbak Sulastri ya. Kenapa? Iya karena Mbak Sulastri kayaknya emosi banget sama Mbak Endang gitu. Jadi aku tahan ya. Aku akan mainkan dulu emosinya. Emosi. Pasti ya, dendam ya. Gimana tentang Zulkarnain, Bang? Gimana? Marah ya? Lagi marah ya? Udah dijawab berkali-kali, nggak bisa dikonter. Hari di lumpur hitam, Bang. Lumpur Tadi kemarin di mana? Udah dikasih fotonya gitu. Bang. Kalau lumpur hitamnya saya kurang tahu nih Mbak Sulastri. Bagaimana, Mbak Endang? Maaf. Saya kurang tahu nih kalau lumpur hitamnya di mana nggak tahu. Cuma fotonya ada gitu. Fotonya, coba mana fotonya, Bang? Wah kemarin udah dikasih lihat loh. Abang fotonya dari mana, Bang? Nah, ini tunggu di sini. Siapa tahu itu belum lihat yang kemarin. Bang Aresto ini kayaknya lagi dendam banget sama Mbak Endang, Mbak Kristen Unitarian ini. Jadi aku makan sedikit ya. Gitu ya.
Iya, dari kemarin nyarinya Mbak Endang terus gitu. Aduh. Tunggu. Aku kangen nih sama Mbak Endang nih. Nah, iki lo, rek. Ini. Siamput ya. Alhamdulillah. Nah, iki lo, rek. Ah, iki lo. Ah, woi. Mantep, Pol. Itu gimana? Mantep pol iki. Wah, aku ra krungu neng ndi iki. Krungu. Iya. Nah, saiki kalau itu kan lumpur laut. Nah, sekarang kalau sebelah jalan raya itu di mana? Sebelah jalan raya. Nggak Ini ada loh. bang jalan raya bang. Loh ini loh ulangan 11.30. Di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam. Lah ini di mana? Ini di mana? Boyolali kah? Israel sampai ke Boyolali Nggak ada atau bang. gimana? Loh ini loh kamu ini kok terguncangnya cepat sekali. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan? Di belakang jalan raya sebelah matahari cemplung. Ah, di mana itu? Nggak ada Loh, bang. iki loh, sebelah matahari terbenam. ILT3 bang. Hah? Apa ILT3? Oh ya wes, kita buka ILT3 wes. Rapopo. Ngene. ILT3. Ah, iki ITL Derave. Nah, Nggak ada di situ. bukankah kedua bukit itu di seberang Yarden pada iringan jalan besar sebelah barat tanah? Orang Kanani yang duduk di tanah datar bertentangan dengan negeri Gilgal. Iku yang itu. Lo iki makin ngawur iki terjemahan. Lu. Kok bisa lo? Rono. Loh, kok piye iki terjemahan ngawur iki? Oh, lah iki ono iki. Di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam. Oh, iku. Ono. Ah, iya. ITL DRV. Nah, iki sebelah jalan matahari terbenam neng di. ILT bang, ILT3 bang. Alah, kowe iki kok Nggak ada bang. kabur-kaburan, terbiasa kabur-kaburan. Wes, saiki kita ke original teks, wes. Levi 11.30 interlinear. Nah, kowe ora bisa kabur kowe. Iya. Nggak mau kabur-kabur gitu. Tapi Oh iya, siap anakku. Loh. Dia lagi googling. Iki sinyalku iki kenapa iki? Bang. Bagus. Mantap. Bukan imamat kok imamat. Deuteronomi Deuteronomi. Nah, kok imamat? Nah, iki. Ono iki. Derek mebo HSMS. Woi, Tritung. Meriki dumun Tritung. Oi. Derek mebo ki, derek melebu. Duwe setting HSMS desan. Duwe setting desan in the land. Tuh, sunset. Tar apa? Iki lho. Derek melebu HSMS. Duwe setting desan. Matahari kecemplung. Iki neng di iki nang di iki. Sulastri iki nang di. Kowe ku ngamah gorengan telu ngakune siji. Cah semprul.
Woi, kowe ra iso kabur kowe tak bawain tak goi Yunan tak goi Ibrani ini kowe ra iso kabur. Iya. Apa kita ya? Ada, jangan lari. Ya. Loh kok hening? Kok hening iki? Ditunggu dia googling dulu. Walah, ya wes bubuk iki, bubuk coro abon. Kok wes jadi abon tak gebuki kowe. Tak gebuki kanthi dadi abon. Ya wes Bang Aryosto, ambil alih, aku dhuwur sik. Ya, makasih, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kolaborasi yang apik dari para generasi-generasi Islam yang sangat mempesona gitu. Tapi masih ada nggak ini teman-teman? Dia masih ada bang, masih ada dia googling. Ya itu deh sudah. Masih ada ya. Baindang. Siap. Oh, Baindang. Halo. Bindang lagi sholat. Oh, ya udah. Jadi gini. Jadi bentar dulu. Sama Banarti aja. Jadi gunung itu, jadi sang ilahit menunjukkan bahwa ada gunung yang dikutuk dan ada gunung yang diucapkan berkat, ya. Terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya. Udah, jadi antara Sungai Yordan dan jalan raya. Jalan raya yang mana? Yang sebelah matahari terbenam. Paham ya? Jadi jalan raya itu ada dua sisi. Di sebelah sisi yang sebelah matahari terbit, Mana sisi datamu sebelahnya itu? sisi matahari terbenam. Bang, datamu mana? Mana datanya? Di mana itu? Bagian mana itu? Itu yang ulangan 11 ayat 30. Mana Mbak Endang? Loh, katanya Mbak Endang lagi ini dapat. Ada Bang Aristo. Beliau lagi sholat. Lanjut. Katanya Mbak Endang lagi dapat. Bang Aristo. Sabar, Sulastri. Kau Sulastri kan? Ya, lanjut. Katanya Mbak Endang lagi dapat katanya. Udah Bang, surat-suratnya udah Bang. Udah. Ya, jadi setelah saya menyimak ya diskusi antara para apologet Islam dan Kristen, saya kemudian mendapatkan sebuah pertanyaan besar. Apakah masih ada para generasi-generasi atau apologet Kristen yang pintar akhir zaman ini? Gitu. Sebab kalau saya melihat ya, kemampuan para apologet Kristen itu jauh dari kata terbatas. Nah, saya bingung mau kemana arah diskusinya, apa yang akan dibalas, dari satu berpindah ke satu, dari satu. Kecil banget suaranya Bang Aristo. Suaranya kecil.
123 321 besar. Pakai headset coba, kecil banget suaranya, tumben. 123 321 gimana? Nah, oke. Iya, ketika saya menyimak diskusi, saya kemudian bertanya, masih ada nggak orang Kristen yang pintar sekarang ini ya? Yang pintar Nggak ada, udah nggak ada. mualaf kayak Bang Aristo. Iya, 15 tahun Bang Aristo. Saya nyari Kristen yang pintar belum ketemu sampai sekarang. nah itu dia yang Ada yang apa? pinter tapi pinter asumsi. Bang Aristo, Bang Suma sendiri udah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan Bapa YHWH yang ada di surga. Jadi nggak usahlah disamakan. Mau pintar mau tidak, udah berbeda itu. Mana bedanya? Nanti saya akan respon brother. Cuman begini ya, saya itu ingin sekali merespon Anda. Masalahnya, saya lihat kemampuan Anda itu masih sangat standar, brother. Headsetnya tuh Kalau saya melihat sekali. Aki, suaranya Ah. kecil, dekatkan headsetnya, kecil sekali. sebentar saya perbaiki ini dulu ya. Nanti coba dilanjutkan teman-teman. Silahkan naik ya teman-teman Kristen yang agak cerdas gitu loh. Ya, masa nggak ada yang ini melebihi Pak Christian ini? Ayo, beraninya kalian tidak Loh. penting. Padahal Aku tinggal iki jawabane opo? Kowe itu ono jawaban atau ora? Yen ora wes turu ae. turu, jangan dia tidur. Ayo, teman-teman di bawah, ayo naiklah. Weh, Sulatri, jawabannya opo? Aku iki nunggu loh. Gini Pak, kerungu suaraku Mbak. Gini Ya ya. kerungu. Krungu. Oke, jadi Bapak Yahweh ya, saya panggil Bapak Yahweh supaya jangan ini ya, menyuruh orang mengutuk dan memberkati kedua gunung yang dimaksud. Nah, gunung yang dimaksud terletak di antara di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang Jalan Raya. Jadi di antara Sungai Yordan dan Jalan Raya. Ini kok kamu ngunyah terus kayak orang rakus sih dari Wah, aku itu. Yang ngamaiku aku loh. Oh, sampean tah. Nah, Aku pikir Kristen tadi kan tadi ngunyah terus. Aku pikir masih ngunyah sampai sini sekarang. enaknya itu aku makan teritung, makan srikaya. Lanjut, Bang Kristen. Nah, aku nanya, aku metakon karo kuwi ku nang ndi? Udah tadi. Nang ndi? Matahari nih itu Udah tadi penjelasannya. mecelep nang ndi? Nang gunung. Iku jawabannya. Tadi kan udah dikasih tahu. Iya, jawabannya itu loh, di mana gunungnya? Di mana gunungnya tenggelam itu di mana? Nggak mau didengar. Iya, di gunung apa? Kowe iku menjelaskan Bapak Yahweh. Gunungnya tenggelam di mana? Gunung, nggak ada gunung yang tenggelam. Siapa Ya bilang kalau gitu mataharinya tenggelam di mana? Jawab kok pelitat-pelitut. Kamu bisa jawab gak sih? mataharinya nggak tenggelam, Bang? Kamu itu melayang-layang di atas permukaan air jawabannya. Woi, jawab. Ini, Bang. Jadi kedua gunung itu terletak Kedua gunung. antara Sungai Yordan dan Jalan Raya. Yang sebelah matahari, jadi Jalan Raya itu punya dua sisi. Sebelah matahari terbenam dan sebelah matahari terbit. Maksudnya itu sebelah matahari terbenam, Bang.
Nah, mataharinya terbenam di mana? Bukan Kowe itu. Wah, aku gak peduli gunungnya apa jenenge, yang aku peduli matahari terbenamnya di mana. di barat lah. Oh, Wah, Mas- di mana? Di mananya? Di mana? Lokasinya di mana loh? Bukan itu. Ini kesalahan terjemahan aja, Bang. Ya, itu hanya. Oh, alah, lagi-lagi